serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan terbaik kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Yayasan An-Najah Nuriman yang diwakilkan oleh Ustazuna Abu Syamil MA. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD An-Najah Jakarta Ustaz Muhammad Soleh. Dan kami hormati seluruh Dewan Guru dan wali murid beserta haflah akhir sanah dan para tamu undangan kegiatan akhir sanah siswi SD An-Najah tahun ajaran 2023-2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan menyaksikan yang mengikuti kegiatan haflah akhir sanah, kegiatan putra dan putri kita dalam rangka perpisahan. Kegiatan haflah akhir sanah SD Islam An-Najah Jakarta angkatan ke-10 tahun ajaran 2023-2024 dengan tema merajut asa menggapai cita, berjuang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita awali kegiatan kita bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara Allah berkahi dan Allah berikan yang terbaik dalam kegiatan ini. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan. Ini kegiatan kalian, ikuti dengan hikmat, dan jika nanti dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Fa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik Bapak-bapak serta Ibu dan para tamu undangan, memasuki acara kedua, kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fadlan Al-Akmal dan sari tilawah Ananda Arjuna Baraka Riztov akan membacakan surah Al-Qiyamah. Kepada Ananda Fadlan dan Ananda Arjuna, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون
صدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Akan tetapi, manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, apakah hari kiamat itu? Apabila mata terbelalak ketakutan, bulan pun telah hilang cahayanya, serta matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya pada Tuhanmu untuk kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Bahkan manusia dapat menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walaupun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Jangan engkau Nabi Muhammad gerakan lidahmu untuk baca Al-Quran, karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya. Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukminin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram karena mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Sekali-kali tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhan mula pada hari itu manusia digiring. Dia tidak memandangkan Al-Quran dan Rasul dan tidak melaksanakan sholat. Akan tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan menyombongkan diri. Celakalah kamu maka celakalah. Kemudian celakalah kamu maka celakalah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu jasmani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu dia menciptakan dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah itu kuasa pula menghidupkan orang mati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens. Oke, other face ini saya berikan untuk bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Sebutkan dua orang yang maju tadi, Pak. Angkat tangan. Dua orang tadi yang ganteng, yang soleh, yang membacakan Al-Quran dan sari tilawahnya. 3, 2, 1. Siapa? Angkat tangan duluan. Oke, silakan, Abu. Fadlan sama? Masya Allah. Jazakallah khairan. Maju ya, maju ya. Maju. Maju, Abu, silakan. Kayak nggak asing lagi nih. Bukan sering dapat hadiah. Banyak banyak. Oh iya, banyak. Oke. Siap, siapa namanya, Bu? Arina. Pak Arinal. Siap ya, alhamdulillah ya. Makasih Pak Arinal ya. Oke. Siap. Sip. Jazakallah khairan. Oke, Pak. Makasih. Abu Yakub, Abu Isa, siapa lagi anaknya? Seperti ngajar semua itu ya. Baik. Sama siapa sekarang kelas 4 ada ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Komban dan Ananda Arjuna yang telah membacakan dan sari tilawah surah Al-Qiyamah. Baik, Bapak serta Ibu dan tamu undangan. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDI Anaja Jakarta yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena sampai saat dan detik ini begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung dari nikmat-nikmat tersebut, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Terutama di pagi hari ini kita berbahagia dalam rangkaian kegiatan acara ya anak-anak kita, yaitu perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2023-2024, dan mereka masuk daripada angkatan yang ke-10. Tadi sudah dibacakan dengan tema merajut asa menggapai cita, berjuang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Merajut asa, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana untuk mewujudkan cita-cita seorang mukmin, di mana cita-cita seorang mukmin seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Ta'ala jelaskan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja amalan ibadah kita akan disempurnakan kelak di yaumil qiyamah. Barulah Allah Ta'ala jelaskan cita-cita seorang mukmin, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah sukses. Inilah cita-cita seorang mukmin, adalah dijauhkan dari api neraka, tempat yang penuh dengan kehinaan, kampung halaman yang penuh dengan penderitaan, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dengan salah satunya adalah berjuang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kami hormati para tamu undangan, ya, baik dari Kepala Sekolah SDI An-Najah Pusat, yang qadarullah wa masya'a fa'al. Beliau tadi sudah mengirimkan pesan bahwa beliau tidak bisa hadir, ya, sama Direktur SDI dan TK An-Najah, yaitu Ustadz Bani Suud dan Ustadz Ahmad Soleh. Beliau tidak bisa hadir karena qadarullah di sana juga ada acara wisuda, ya, cuma wisuda tahfizul Quran kelas 1 sampai kelas 5. Besok tanggal 2 wisuda anak kelas 6, ya, sehingga beliau tidak bisa hadir.
tetapi beliau menulis sebuah tes, ya, nanti insya Allah akan diwakilkan oleh Ustadz Awaluddin, ya, perwakilan daripada Hidayatun Najah yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian yang kami hormati yaitu ketua yayasan yang diwakili oleh Ustadz Sardinal, ya, LC MA, dan juga kepada para tamu lainnya, dan juga kepada seluruh wali murid, ya, baik dari 6A maupun 6B yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu namanya, yang tidak mengurangi daripada hormat dan takzim saya kepada semua yang hadir di tempat ini. Kembali lagi khususnya kepada anak-anakku sekalian, ya, di hari ini adalah hari simbolis kalian mengucapkan selamat tinggal kepada Dewan Guru, ya. Kalau kita menengok 6 tahun yang lalu, ya, mereka masih polos, ya, masih penuh mungkin wajahnya lucu, ya, masih belum paham, ya. Mereka datang ke sekolah SD An-Najah, ya. Kedua orang tuanya menitipkan kepada kita Dewan Guru, ya, dengan ikhlas untuk mendidik siswa yang sekarang kelas 6A maupun kelas 6B. Berjalannya waktu, ya, selama kurang lebih 6 tahun di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, ya, banyak terjadi suka dan duka, ya. Entah mungkin, ya, ada siswa yang mungkin, ya, dengan keaktifannya membuat resah dan gelisah Dewan Guru, atau seorang guru yang memberikan kasih sayangnya yang mungkin, ya, membuat siswa dan siswi merasa takut, ya. Oleh sebab itu di acara simbolis perpisahan ini, ya, saya mewakili segenap Dewan Guru, ya. Jika ada kesalahan dari Dewan Guru yang pernah mengajar, menyampaikan ilmu kepada kalian, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, ya. Seandainya ada mainan-mainan atau barang-barang kalian yang pernah diambil, disita dan belum dikembalikan mungkin, ya, ya, mohon di hari ini dihalalkan, ya. Bisa diterima anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi banyak Dewan Guru yang silih berganti, ya. Baik mereka yang sudah keluar dari sekolah kita ataupun yang masih ada, ya. Saya mewakili dari semua Dewan Guru, mohon kiranya, ya, kesalahan-kesalahan mereka dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pun, ya, aktivitas yang kalian lakukan selama KBM, mungkin, ya, kalian terlalu aktif, ya. Ustadz sudah katakan berkali-kali, kelas tempat belajar. Tapi ada saja yang tawaf di kelas, ya. Padahal tawaf itu di mana? Ya, tawaf itu di Ka'bah. Iya, tapi dia terus keliling-keliling. Ya, ya. Akhirnya sehingga, ya, ini mungkin menyita tenaga, waktu, pikiran dari Dewan Guru, ya. Kami pun akan memaafkan kalian, ya. Kami mewakili segenap Dewan Guru. Jika kalian telah melakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip negatif, kami membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Agar hari ini, ya, antara diri kita Dewan Guru dan kalian, ya, para siswa dan siswi, tidak lagi mempunyai kesalahan. Jangan sampai nanti kita dituntut kelak di yaumil qiyamah, ya. Jangan sampai kita dituntut, ya. Jangan sampai kita masuk kepada ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu saling pergi. Jangan-jangan istri kita menjadi musuh kita, atau jangan-jangan suami kita menjadi musuh kita, atau anak kita, atau murid kita, atau guru kita, ya. Oleh sebab itu, inilah
momen perpisahan ini ya kita saling membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya. Oleh sebab itu, kalian wajib menuntut ilmu sampai kapan? Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datangnya kematian. Ya, sampai datangnya kematian kalian terus menuntut ilmu. Nah, ada satu metode yang pernah dijelaskan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau mengatakan, awalul ilmi an-niyah. Ketika kita menuntut ilmu, maka niat. Niat jangan karena dunia, jangan karena apa-apa, tapi niat karena Allah. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan seorang kelompok yang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, ya, mengamalkannya. Kemudian di akhirat Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Engkau gunakan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau? Ya, dia katakan untuk menuntut ilmu, menghafal Quran, mengamalkannya. Kata Allah, "Qal kadzabta," engkau dusta. Ya, kenapa? Karena salahnya niat. Salahnya niat. Ya. Kemudian yang kedua, beliau katakan tadi awalul ilmi an-niyah. Summa istima'. Kemudian dengarkan. Ya, ini penting. Ketika kalian melanjutkan baik ke MTS, ya ke sekolah, ada yang SMP mungkin, ada yang khusus tahfidz mungkin, ya. Maka setelah kalian niat, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru, dengarkan. Karena kalau kalian tidak mendengarkan, kalian tidak akan tahu. Ya, ada kelas yang gurunya menjelaskan, dianya juga ikut jelasin. Ya, jadi nggak paham-paham, kasihan. Ya, kasihan. Ya, ya, sehingga tidak masuk ya ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian beliau mengatakan, ya, awalul ilmi an-niyah, summal istima', summal fahmu. Kemudian pahami apa yang disampaikan ustadz, ustazah, guru, ya, pahami apa yang disampaikannya. Kalau tidak paham, tanya. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya, ustadz, tadi saya kagak paham. Ya, jangan malah sibuk main sendiri, berbicara sendiri, kemudian bahkan mengganggu temannya. Ya, jangan. Ya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan summa hifzi. Kemudian dihafal. Hifzu. Ya, dihafal. Summal amal. Kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Dan yang terakhir, summan nashru. Kemudian disebarkan, didakwahkan. Ya. Jadi ingat, awalul ilmi an-niyah, summal istima', summal fahmu, summal hifzu, summal amalu, summan nashru. Ya. Metode menuntut ilmu adalah tadi niatnya karena Allah, innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian dengarkan apa yang disampaikan, ya. Dan Ustadz husnuzon, mudah-mudahan kalian ketika masuk ke pesantren atau ke sekolah-sekolah yang lain mendapatkan teman-teman yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga kalian terwarnai, terbentuk, tercetak menjadi karakter manusia yang mulia dengan akhlak teman-teman kalian yang mungkin kalian mengikuti daripada akhlak mereka. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi niatnya, kemudian ketika kalian belajar, dengarkan. Setelah itu pahami. Setelah itu hafal. Setelah itu amalkan. Dan setelah itu adalah sebarkan, dakwahkan. Siapapun dia yang pernah mendidik kalian, yang pernah menyampaikan ilmu kepada kalian, hormati dia. Ya, karena dia adalah orang tua kalian, ya, yang telah menyampaikan ilmu kepada kalian. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadzuna Ustadz Muhammad Saleh
Baik, Bapak-bapak, setelah Ibu dan para tamu undangan, berikutnya kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan perwakilan dari Ketua Yayasan An-Najah Nur Iman, akan disampaikan oleh Ustadz Sardinal Abu Syamil, LCMA. Pada beliau, oleh tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan salam, tidak lupa senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, Ahlul Bait, para sahabat, tabi'in dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para wali murid yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi kita semua untuk melepas para santri SD An-Najah angkatan ke-10 tahun 2023-2024. Saya yang berdiri di pentas ini mewakili Bapak Ketua Yayasan yang kebetulan pada hari ini qadarullah tidak bisa berhadir karena ada suatu urusan yang lain. Dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita dari pihak sekolah, dari pihak yayasan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap wali murid, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang telah mempercayakan pendidikan anaknya di Yayasan Nurul Iman, khususnya di tingkat SD. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang baik atas kepercayaan ibu dan bapak sekalian. Dan mudah-mudahan niat dan tujuan ibu dan bapak menitipkan pendidikan anaknya di Yayasan Nurul Iman telah dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan harapan-harapan, cita-cita yang telah bapak dan ibu bangun untuk anak-anak kita telah dapat terwujud dan terlaksana pada saat sekarang ini. Dan tentunya dalam proses pendidikan yang begitu panjang 6 tahun, tentu banyak khilaf, banyak salah dari kami semua, dari Dewan Guru. Maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses dan masirah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu yang panjang, terdapat kesalahan, terdapat khilaf dari kami semuanya. Kemudian saya memiliki pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada para santri SD An-Najah yang berhasil menamatkan pendidikannya pada tahun ini, tahun 2023-2024, bahwa kita semua seperti disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, orang tua kita semua berusaha untuk mewujudkan dan mengerjakan kewajiban tersebut. Dan ilmu itu kita tuntut adalah untuk menjadi lampu penerang dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk jadi pedoman dan tuntunan dalam hidup kita di dunia ini, sehingga kita menempuh jalan yang lurus, sehingga kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, setiap ilmu yang telah kita pelajari mesti kita amalkan. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamu, belajarlah kalian. Ta'allamu, beliau mengulangi lagi, belajarlah kalian. Summa amalu, kemudian amalkan apa yang telah kalian pelajari. Dalam waktu 6 tahun pasti sudah banyak ilmu yang diajarkan oleh para asatiz dan asatizah di sekolah yang kita cintai. Dan setelah kita mempelajari, kita dituntut untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah diajarkan tersebut. Kemudian saya berharap kepada para santri dan santriwati yang hari ini telah diwisuda agar senantiasa menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kaum salaf, jika mereka berpisah satu dengan yang lain, maka mereka memberikan pesan. Di antara pesan mereka adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya telah kami berikan wasiat kepada orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Dan juga telah kami berikan wasiat kepada kalian anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan berdasarkan ilmu yang diterima dari sisi Allah Azza wa Jalla, dengan mengharapkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Bertakwa juga berarti menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, berdasarkan keterangan yang ada dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah, dan dengan harapan ingin terjauh dari neraka. Kemudian selanjutnya saya berharap para santri, ikhwan dan akhwat agar senantiasa mengenang jasa guru-guru kita, mengenang kebaikan guru kita. Sebagaimana Ahmad Syauqi, beliau mengatakan, "Qum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula." Hormatilah gurumu dan sempurnakanlah penghormatanmu kepada gurumu. Hampir-hampir seorang guru menjadi seorang rasul. Karena rasul diutus oleh Allah adalah sebagai guru. Maka kita mesti menghormati guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, yang telah mengajarkan begitu banyak pengetahuan kepada kita, yang telah membukakan cakrawala ilmu kepada kita semua. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa mendoakan guru kita. Sebagaimana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, beliau mendoakan gurunya Al-Imam Syafi'i selama 40 tahun di dalam sujudnya, bukan di luar sujud, dalam sujud. Sujud adalah kesempatan yang termasuk paling utama untuk berdoa di dalamnya. Dan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad mendoakan gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sujudnya, sehingga anaknya Al-Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, terheran-heran kenapa begitu sering ayahnya Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad menjawab bahwa Al-Imam Syafi'i adalah orang yang telah menyebarkan ilmu di dunia ini, menerangi dunia dengan ilmu, dan merupakan obat bagi kejahilan umat manusia. Kemudian saya berharap sebagai Kepala MTS An-Najah, jika ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin meneruskan pendidikannya di MTS An-Najah, maka kami akan menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa insyaallah. Oleh sebab itu, jika ada yang masih ragu-ragu mau meneruskan kemana, masih belum mengambil keputusan, maka MTS An-Najah selalu siap untuk mengajar, mendidik anak-anak bapak dan ibu sekalian. Maka jangan ragu. Apalagi kalau sekolah-sekolah di luar jauh, maka pilihlah yang dekat dari rumah. Ya. Apalagi sebagian dari yang lulus ini, terutama yang akhwat, itu pernah saya mengajar dulu. Yang kelas waktu saya mengajar baru masuk ke SDI An-Najah. Ya, waktu itu kelas 3. Yang hari ini sudah tamat. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali di
MTS An-Najah dan kembali berjuang ya menuntut ilmu di MTS. Demikian sambutan yang bisa saya berikan mewakili Ketua Yayasan Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus menjaga konsistensi kita dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sardina Abu Syamil yang telah memberikan sambutan dan nasihat yang luar biasa untuk kita semua ya, anak-anakku sekalian. Baik, sebelum masuk acara berikutnya, kita mau kasih hadiah. Mau ya? Jangan nolak ya kalau dikasih ya. Baik, hadiah ini kami berikan untuk Ummahat ya. Angkat tangannya segera ya jika pertanyaan sudah selesai. Sebutkan 2 wali kelas. 6A siapa, 6B siapa? 3, 2, 1. Akhwat, angkat yang tinggi dong. Oke yang baju itu, baju merah. Ya maju ya, maju. Ya, sebutkan 2 wali kelas 6, kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Ya sini Siapa namanya? Ya Ibu Hidayati. Masya Allah. Siapa? Muradi. Tunggu ya. Naik naik. Mau didokumentasikan. Naik. Oke. Ya. Muradi. Alas. Sudah? Siap, syukran. Jazik. Terima kasih untuk kameramen. kamera girl ya. Baik. Berikutnya. Oke, di catatan saya punya catatan ada 7 mata pelajaran diniyah. Ada 7 mata pelajaran diniyah, mungkin ada juga yang bisa lebih malah ya. Sekarang hanya sebutkan 5 saja mapel yang diajarkan di An-Najah, mapel diniyah. Mapel diniyah, Bapak-bapak, anak-anak. Oke, anak-anak. 5 mata pelajaran diniyah. Oke, siapa? Paikar. Sini ya, Bang. Ya, nggak cepet ya. Sini ya, Bang. Ya. Di catatan saya ada 7 mata pelajaran diniyah. Sekarang kamu hanya menyebutkan 5 saja. Maju Bang, makin mikir. Baik, siapa nama? Nama dulu. Nama Faikar. Ya, 5 mata pelajaran diniyah apa saja? Bahasa Arab, Yes. Akidah, Fikih, Adab Islam, Tajwid. Bener nggak Ustaz Saleh? Oh betul. Ustaz Saleh kasih Ustaz Saleh. Kalau kasih hadiah ini ya, Masya Allah. Banyak ya berarti ya. Mata pelajarannya itu harus diamalkan setelah belajar tadi kan ilmu kemudian amal. Oke, dokumentasi dulu. Apa? Dipoto dulu. Nih, mahal nih ngundang dokumentasinya nih. Sini. Nah. Masya Allah ya, ada akidah, fikih, adab Islam, sejarah Islam, tajwid, bahasa Arab, Al-Quran, ya kan, tahfiz Al-Quran, hadis doa. Masya Allah. Ilmu amal. Nah, ilmunya udah banyak nih ya, nanti tinggal diamalkan ya. Oke, sebelum masuk berikutnya, nanti kita lanjutkan lagi ya refreshnya. Sekarang kita dengarkan sambutan. Ya, sambutan dari perwakilan Kepala Sekolah SDI An-Najah Pusat ya di Ma'had Hidayatul Najah Pebayuran Bekasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Awaludin. Kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan An-Najah Nur Iman, yang terhormat Kepala Sekolah SDI An-Najah Jakarta, Bapak dan Ibu guru dan staf SDI An-Najah Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 SDI An-Najah Jakarta, yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 6 SDI An-Najah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat dalam rangka acara wisuda
kelas 6 SDI An-Najah Jakarta. Mohon izin, hari ini Kepala Sekolah SD Islam An-Najah Pebayuran tidak bisa hadir. Untuk itu, izinkan saya menitipkan sedikit pesan kepada beberapa pihak berikut ini. Yang pertama, kepada para guru dan staf SDI An-Najah Jakarta, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para guru dan staf SDI An-Najah yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan kesabaran dalam mendidik dan membimbing para siswa-siswi. Yang kedua, kepada orang tua murid, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada SDI An-Najah Jakarta. Dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini tentunya menjadi pendorong semangat bagi kami dalam menjalankan proses belajar mengajar. Dalam kesempatan ini pula, bersama dengan para guru dan staf, kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses belajar mengajar terdapat kekurangan, baik dalam segi materi maupun pelayanan. Kami senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tentunya sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Yang ketiga, kepada para siswa dan siswi SDI An-Najah yang diwisuda hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi kelas 6 yang hari ini diwisuda. 6 tahun sudah kalian menempuh pendidikan di SDI An-Najah Jakarta. Selama itu banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang kalian dapatkan. Saya yakin kalian telah melewati berbagai suka dan duka selama belajar di sini. Kalian telah belajar membaca, menulis, berhitung, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Karena kalian juga telah belajar bagaimana bergaul dengan teman-teman, menghormati guru, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kalian. Kalian telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya berharap kalian telah melanjutkan pendidikan dengan tekun dan semangat, sehingga dapat meraih cita-cita yang kalian impikan. Yang keempat, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara wisuda ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara wisuda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Amin. Akhir kata, kepada para siswa yang diwisuda, saya titipkan pesan agar kalian selalu menjaga nama baik SDI An-Najah Jakarta. Teruslah belajar dengan tekun dan semangat, dan jadilah pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan perwakilan dari wali siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat Abu Radik. Pada Abu Radik, oleh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah pada hari ini. Niatkan hari ini, acara ini sebagai bentuk niat dari ibadah, yang mana nanti dari niat tersebut akan dicatat oleh Allah Jalla Jalaluh.
Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, tabiin, serta kita umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan dalam kesempatan ini. Kesan yang pertama yaitu syukur alhamdulillah Allah telah menakdirkan saya dan keluarga saya dan para wali santri untuk bersekolah di An-Najah ini. Banyak keuntungan dan keunggulan yang anak pribadi rasakan. Kebetulan anak-anak sudah 2 orang yang bersekolah di An-Najah, dan keponakan saya juga ada 2 orang lagi masih di kelas 2 dan di kelas 4. Yang pertama yang bisa kita lihat dari putra-putri kita, mungkin Bapak dan Ibu rasakan, yaitu ada perbaikan akhlak, yang mana pada saat azan dikumandangkan, terutama untuk para ikhwan yang laki-laki, mereka pasti dengan segera otomatis dia pergi langsung ke masjid. Itu menandakan bahwa di sekolah ini menurut anak pribadi insya Allah berhasil dalam sisi pendidikan, perbaikan akhlak dan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua lagi, tata cara perilaku terhadap memperlakukan orang tua, adab-adab terhadap kita sebagai orang tua. Mungkin Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa putra-putri kita alhamdulillah sudah bisa mencontohkan Nabi kita Muhammad SAW melalui para dewan guru yang ada di An-Najah ini. Semoga dengan dididiknya anak kita menjadi seorang hafiz dan hafizah Quran, semoga ini menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia yang meninggal dunia terputuslah semua amalannya kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekahun jariyah, dan waladun soleh. Insya Allah kita termasuk, mudah-mudahan di poin 1 dan ketiga ini kita menjadi bagian daripada itu semua. Dan kami ucapkan juga kepada para dewan guru, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal untuk kegigihan para guru, ustadz dan ustazah dalam mendidik putra-putri kami pada saat di sekolah dasar ini, karena sekolah dasar ini adalah pijakan pertama, batu pertama landasan akhlak. Jika sini sudah kuat fondasinya, insya Allah ke depannya akan jauh lebih mudah lagi, insya Allah. Yang kedua, saya akan memberikan pesan kepada putra-putriku yang kami cintai. Pesan yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Soleh dalam kutipan ayatnya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapamu yang telah melahirkan kamu dan telah mendidik kamu sehingga kamu sampai besar sekarang ini. Yang ketiga, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Ustadz Awaludin, selalu menjaga nama baik An-Najah ini. Baik kita sudah lulus, bila bertemu dengan teman atau handai tolan, hendaknya saling bertegur sapa. Kiranya ini saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebaikan datangnya dari Allah Jalla Jalaluh.
dan segala kesalahan kedatangan dari ana pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah